Buat Samawe Adventure, semoga untuk pendakian 30 gedung dan 30 juz Al-Qur'annya sukses dan selalu mendapat jalan yang terbaik sampai atas dan turun dengan selamat. Pokoknya semangat terus dan intinya kita akan dukung selalu. Terima kasih. Dari pos 6 itu kan kabut dan nutup kan. Waktu kita mau lewat nih, ini terserah mau percaya apa enggak ya. Cuma saya ngalamin, kita bertiga ngalamin kabut kalau kita mau lewat itu ngebuka bang. Padahal di bawah itu udah kabut tebel. Yuk, tiba-tiba di antara mereka berdua nih, di belakang ada sosok. Di situ kakek-kakek. Dan dia cuma kelihatan karena ketutup kan, jadi cuma kelihatan segini aja. Berat, kita break, tambah berat, kita break, tambah berat lagi, gitu terus. Dan setiap tikungan kita break, itu pasti ada sosok. Setelah kuntilanak, dia break lagi, ada di situ sosok lagi, itu pocong. Pak Mudar bilang, Jip, makasih banget udah nemuin kita. Kalau kita nggak ditemenin rombongan kami nggak tahu sekarang kami ada di mana. Mungkin kami udah mati sekarang. Dia bilang gitu. Kita berdua waktu itu berarti Ucil sama si Sasa pulang duluan. Karena si Sasa katanya udah ditelepon sama ibunya. Udah pulang, kita cuma berdua. Itu melingkar sama rombongan kota X sama yang dari Cirebon berarti enggak, itu bisa sendirian. Nah di Bokerto itu ngumpul cerita. Mbak Goda bilang tadi, kalau nggak ada rombongan kalian, mungkin kami nggak tahu akan di mana sekarang. Mereka nyampein ada sosok-sosok atau apa yang mereka lihat? Dia nyampain pas Bang Godar yang bilang gini, Ji, kemarin pas di pos 3 tidur tuh nggak enak banget, kayak ada yang di belakang gitu, kayak ada yang ngintai. Kamu lihat enggak? Lihat bang. Apa? Kuntilanak bang. Dengan nada marah, nggak pulang malam itu juga, itu kuntilanak bang. Aduh, di situ udah, mana ya? Kita turun pun lama banget. Kamu ngerasa hilang nggak? Iya. Kamu ngerasa pas kita turun itu kita kembali lagi ke tempat itu. Ya si Ican itu kan jadi leader pas pulang. Karena semuanya di Suriper pas pulang. Itu dia ngerasa juga. Ternyata kita dimuter kembali ke tempat yang tadi ada plakatnya lagi. 3 kali. Iya, ada pelanggung itu. 3 kali gitu. Nah, pas itu dia baru bilang, kami dari rombongan kota X, Cirebon sama Purwokerto kumpul di tempat satu, ketemu. Nah, tempatnya itu luas banget. Itu bisa muat 3 rombongan.
Tapi pas turun ke bawah, dicari nggak ada tempat itu. Dicari detail dari atas pun, pas dari pos 3, Bang Beneran bilang, yang tadi sama kota X, nanti cari tempat yang kemarin kita ketemu ya. Iya, dari pos 3 sampai base camp, nggak ada sama sekali tempat itu. Titik temu mereka semua ya. Iya, nggak ada sama sekali. Itu dia di mana? Yang dari kota X berangkat jam 8. Ketemu rombongan saya di pos 2. Iya, shelter pos 2 ya. Pos 2 Bayangan. Pos 2 Bayangan. Itu aja udah jam 2:30. Belum sama sekali. Masih jam 2 kurang itu. Jam 2 kurang seperempat. Itu berangkat jam 8. Yang dari Purwokerto berangkat jam 11. Baru sampai situ. Nah, kita berangkat jam 2. Setengah 2 sampai situ. Setengah 3 lebih ya. Kurang malah. Jam setengah 3 lah. Setengah 3. Oh iya kan di pos 1 lebih kan. Jam setengah 3-an. Setengah 3 lebih dikit. Berarti secara tidak langsung kalian jalan duluan mereka banget. tapi kalian nyampe pos 3 duluan Iya. tanpa melewati mereka. Lewatin. Ngelewatin. Papasan sama mereka ya? Papasan. Iya. Karena saya juga kan, Bang, nih Bang, rokok Bang. Iya, ini saya juga Oh ada yang dari rokok. pos 2 itu ya. Di bawah pos 2 itu. Ada pertanyaan yang agak mungkin teman-teman juga tanya. Kenapa sih disebut kota X? Ya, Kalian sebut Purwokerto jelas, Cirebon jelas, karena, Banjarnegara jelas. Kenapa kota X? ya mungkin gini ya Bang, soalnya kan tadi saya waktu sebelum summit kan saya nggak tidur kan, semalam cuma tidur 1,5 jam. Di situ bilang enak nggak, iya. Oh, oke. Di situ posisi si anak-anak di kota X itu nih ibaratnya shelter ya, shelter. Di sini cowok, ini cowok, cewek yang dari kota X bertiga itu. Nah di sini Sasa, Cewek juga. cewek juga. Nah si Jupi sama si Ucil kan lagi duduk. Nah saya paling ke sebelah sana. Jadi kan ketika mereka yang di situ berbuat apa-apa kan jelas banget orang kita se-area gitu. Si Jupi mungkin dia yang lebih tahu pas kejadian itu. Di situ cuma saya dengar enak nggak, iya enak. Cuma gitu doang sih. Mendengar aja. Mendengar aja Tapi- tanpa tahu apapun yang dilakukan. Oh, tapi kelihatan ke arah mereka. Saya nggak ngelihat, cuma saya cek dengar kan, iya dengar. Cuma gitu doang. Karena maksudnya tempatnya kan berdekatan. Iya. Pada saat ada aktivitas kan Ya kelihatan. gerasak-gerasak doang sih. Oh. Kayak orang balik kanan balik kiri balik kanan balik kiri gitu doang. Oh. Dengarnya cuma gitu. Terus pas di base camp, yang satunya yang dari kota X itu cerita akhirnya. Sebelum yang si 2 itu pasangan datang ke rombongan ke kumpulan itu. Oke. Dia bilang gini. Bang Beneran sempat bilang, ini karena ada salah satu kita yang nggak berbuat senonoh di atas, makanya kita dari pos 3 sampai base camp itu digangguin, nggak boleh pulang karena nggak ada rombongan kamu, Cip. Itu apa, Bang? Saya nggak tahu itu apa, Bang. Itu nggak berbuat yang nggak senonoh di atas. Nah yang dari kota X bilang, iya memang dia buat gitu, udah dibilangin dari awal ini bukan tempat untuk gitu, tapi dia nggak menghiraukan yang pasal 2 itu. Jadi temennya tahu. Temennya tahu. Cuman kan emang udah dibilangin kan dari bawah. Udah bandel, udah situ resiko tanggung sendiri. Ternyata berdampak ke semua anggota gitu. Yang habis ini nih yang berat. Oke. Udah Bang. Jadi lanjut tadi sampai Resiko tanggung sendiri. ya resiko tanggung sendiri. Ya kan di situ kan udah dibilangin kan dari temennya yang dari kota X itu kan, yang satu orang. Nah saya udah bilangin Bang dari bawah, kalau di atas tuh bukan tempatnya. Tapi karena mereka ngebandel ya udah, biarin resiko ditanggung sendiri. Oke. Wow. Udah lanjut.
Iya. Sorry teman-teman. Gua stop atau lanjut? Lanjut. Iya. Masih kuat. Minum Pang. Di Pang ini. Oh. Sanggup nggak? Lanjut. Insyaallah. Oke. Maaf teman-teman. Energinya gede banget sampai yang nggak tahu sih, kak berasa gue sih deket banget di belakang jendela ini, tapi ya kalau teman-teman oke, gue oke. Kalau misalnya teman-teman udah nggak mau lanjutin, gue akan stop, nggak apa-apa. Selanjutnya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Itu temennya cerita pada saat si anak berdua itu yang dari kota X itu belum gabung. Belum gabung. Soalnya Pada saat mereka lagi makan. bersih-bersih di belakang. Oke. Saat mereka gabung, ada omongan apa dari mereka? Langsung saya bilang ini kan, oh mereka datang udah diem. Oke. Karena nggak enak kan. Terus dia bilang, yang perempuan nih, tadi di jalan saya nggak ada capeknya gitu. Dia bilang, Enak gitu ya. enak. Jadi waktu nggak berasa, tahu-tahu udah jam 9 gitu dia bilang. Waktu di atas pos 1 udah jam 9 nih, apa gitu kan. Terus dia bilang, oh yang lainnya pasti gitu. Karena udah prediksi kan, jangan-jangan dia. Bukannya suuzon, malah dia ngecelentuk gitu. Semakin yakin dong kitanya dong. Semakin yakin sih itu. Terus saya lanjut cerita nih ke teman-teman. Tadi kan saya tidur di puncak ya? Ya kan Ji? Dia bilang, iya tidur di puncak. Kok saya ngimpi turun ke kawah ya? Terus Bang Goda bilang ini, untung bangun. Jadi saya diem. Oh ya alhamdulillah. Terus bilang, kok kita turun lebih lama dari kita naik. Dia yang bilang, ya syukurlah kita masih bisa sampai ke bawah. Gitu kan. Di situ saya bersyukur lah di situ. Alhamdulillah lah kita masih bisa turun kan selamat. Di situ Haji bilang apa Ji? Waktu itu Ji lupa. Bilang kan mungkin ketika kita turun terus ke bawah, tuh ketika ke kawah, lain beda cerita di sini. Mungkin kita nggak akan balik lagi. Mungkin raga kita temuin di situ, tapi mungkin roh kita nggak akan balik. Ketika kita terus lanjut ke bawah, masuk ke ibaratnya tuh merah ya juga. Kalau di mimik itu merah. Kawahnya. Kawahnya merah. Magma itu di bawahnya. Mungkin ketika masuk gitu, mungkin udah nggak bisa balik lagi. Roh kita mungkin udah di situ. Mungkin jadi teman apa di situlah. Untung kita balik dan ditemenin sama Simba sama rombongan itu. Oke. Sekarang gue mau poin klimaks.
Rombongan itu pada saat berpisah dengan kalian rel Aji ternyata ya, si Jipang, mereka berbaris berbanjar. Ada kata ucapan atau perilaku mereka yang aneh, entah itu menyampaikan sebuah pesan dengan gestur tubuh ataukah suara atau apa, ada nggak? Muka agak jelas sih, agak kelihatan. Dia babaknya Bentar dulu, jangan ngomong dulu. Yang gue tanya, ada perilaku nggak? Entah itu mengucapkan salam, entah itu mengucapkan selamat tinggal, entah itu dada atau apa, atau menunduk atau apa, ada gestur seperti itu? dia cuma udah kan mukanya bersinar, ngambil tangan gini, terus ada kabut, hilang, Melambai. terus ada yang bisikin. Ya kalau di bahasa Indonesia ini deh, selamat ya nak, kamu sampai tujuan kamu. Oke. Ya. Ini bukan cocokologi atau apa ya. Gue cuman bisa. Kenapa gue tertarik ke Banjarnegara dan pengen denger cerita langsung dari mereka berdua? Ya, gue nggak tahu tentang sedetail ini dari tulisannya. Gue akan bilang 2 orang lah, buat 2 orang pendaki dan sosok kakek atau bapak. Kalau gue bilang itu, kalau memang itu benar, ya silakan berpikir sendiri. Kalau itu salah, ya mungkin orang yang beda. Ya, gue boleh buka baju nggak sih? Boleh. Silakan lah. Tapi terlalu malu ya. Oke. Ya. Iya. Apakah sosok bapak itu seperti ini? Jangan lama-lama ya. Ya. 2. 6 pendaki gue akan coba sebut 2 orang. Ya. Nama gue nggak sebut, tapi ciri-ciri fisik akan gue kasih tahu. Laki-laki pakai PDL warna agak coklat, rambut agak gondrong. Yang perempuan pakai baju agak kotak-kotak kecil dan pakai bandana warna putih. Tidak cantik, tapi dia gayor. Dagunya agak panjang. Manis lah ya kalau orang Sunda bilang, gayor. Apa 2 orang itu juga termasuk ciri-ciri dari 6 pendaki yang kalian lihat? Iya. Iya. Gue nggak pernah tahu ya, maksudnya 6 orang itu yang kayak apa. Abang juga, ya belum lah, gue belum denger. Gue baru tanya sekarang. Bener kayak gitu. Pada saat lu lihat gerbang, iya, masuk Samarantu, ngeliat desa, turun dari pos 1, ada bukan sebuah ya, 2 buah pohon yang lu bilang pada saat lu keluar lewatin itu langsung brek kayak kembali ke normal lagi. Ini kayak berbalik ya dari apa yang terjadi sama gue sendiri. Pada saat gue masuk di situ memang blep kayak masuk ke dunia mereka. Cuman begitu lu lewatin situ blep, seolah-olah langsung masuk ke dunia nyata lagi. Apa yang gue alamin begitu masuk berbeda dengan apa yang gue alamin begitu lu lewatin itu. Gue kayak masuk ke dunia yang lain, lu kayak keluar dari dunia yang lain. Terbalikannya gini, gue masuk situ, apa yang gue rasain semuanya happy, maksudnya baik-baik saja. Tapi begitu gue keluar ya capek segala macam, normalnya pendaki. Cuman kalau lu kan malah di dalam tuh merasa tersiksa segala macam, tapi begitu keluar langsung plong gitu kan.
ada pertanyaan fisik, secara fisik nih. Alis dia itu, alis si bapak itu nyatu atau enggak? Ya udah situ aja. Iya, ini bukan cocokologi tapi gue akan kasih fotonya. Tapi juga agak berat sih. Nanti kalau lihat, kalau emang gue bisa tampilin foto secara utuh, gue akan tampilin foto. Bukan foto ya, hasil sketsa secara utuh gue akan tampilin. Tapi kalau gue nggak bisa untuk nampilin itu, punten. Tapi apapun yang lo ceritain tadi, berasa ini ada satu kemiripan, satu kecocokan. Yang berbeda adalah pada saat di posisi lu tadi ngelihat center 2 itu nunjukin terus bilang ada pendaki. Kalau gue di saat itu hanya melihat satu buah warung kecil yang ditunggu sama perempuan cantik yang jual semangka. Kejadiannya kalau lu setelah dari situ jalan langsung keluar, kalau gue setelah makan semangka itu langsung masuk di titik yang sama. Iya, mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang ngeh itu pohon yang mana. Semoga aja jangan sampai. Tapi berat banget ini. Ya, ini beliau sih. Ya baru inget pas di Samarandu itu kita diikutin jalak 2 itu terbang terus di atas kita. Itu di atas saya nih, belakang terbang terus ngelewatin desa itu terbang. Itu jalak 2. Seolah-olah dia, jalan kamu tuh sini tapi di belakang. Nggak tahu ketika di depan mau nyasar mungkin, ya gue tetap lihat jalak itu, ya lewatin jalur itu. 2 jalak. Oke. Setelah semua kejadian kayak gitu ya, ada yang sedikit mengganjal di gua. Sorry ini agak flashback pos 3 dan hari kedua. Kan pada saat dari pos 3 itu summit kan jam 4:30 tuh. Iya. Jalan ya kan, terus tengah jalan ada teman-teman dari rombongan Purwokerto kan, anak kecil yang AMS. Iya. Terus dibawa turun, terus dianterin sama Mas siapa? Mas Kodar. Mas Kodar kan bilang mau naik lagi kan? Iya. Kenapa dia nggak naik lagi? Lazim. Jadi dari cerita Mas Kodar ya, gini. Waktu yang kecilnya udah mendingan, dia sebenarnya mau nusul kan. Tapi di sebelum pos 4, dia tuh lihat ada orang di tengah jalur, dia itu duduk begini bang. Cuman bukan ngadep ke bawah, ngadep ke atas. Posisi gini dong berarti? Iya. Ya secara normal kalau itu pendaki pasti dia ngejengkang dong. Dia tetap gini. Kata Bang Kodar tuh kayak gini. Makanya dia lebih milih balik ke pos 3 lagi. Seolah-olah dia menghalangi jalan. Ya. Pakai baju apa? Kalau itu Bang Kodar nggak cerita sih. Nggak cerita. Cuman pokoknya dia hanya duduk, tidak ada bawa tas ya. Itu aja. Mungkin Jupi lihat sesuatu di di Samarandu itu, yang dia ada 2. Itu waktu sampai di Samarandu kan. Pas naik. Saya refleks itu ambil ke kanan bang, nyanterin bang. Yang di pohon-pohon yang tumbang itu. Iya kan begitu pohon kembar, begitu melewatin pohon kembar kan ada pohon tumbang satu begini dari arah sana. Iya. Sebelah sini kan ada yang tumbang begini. Mm-hmm. Cuma kan lahannya datar. Iya. Memang tidak luas tapi bisa memuat 3 tenda, 2 atau 3 tenda. Nah, itu kan ada pohon kan di sana kan yang gede. Di itu saya kayak ngelihat sajian sama keris di situ. Sajian sama keris. Ya. Sajian itu di wadah yang dibuat dari tanah liat, tau nggak? Dari tanah liat, bunga-bunga di situ. Ada kemenyan di tengahnya. Juga ada air minum. Di sebelahnya itu ada keris. Posisi berdiri Disenderin ke pohon itu.
Pas turun nggak lihat. Pas turun saya nggak lihat. Tapi setelah semuanya udah selesai turun, besok pagi normal. Ada satu lagi. Apa tuh? Bangun sekitar jam 5:30 ya. Dia masih tidur. Saya jam 8 Masih bangun. Ternyata dari kotak X itu sama si Bang Isan itu lagi ke warung sebelah. Di belakang base camp ada warung tuh. Nah, lagi ngopi di situ. Cariin. Oh, ternyata di situ. Belum sampai situ ada bapak-bapak dekat. Tuh mukanya mirip sama yang pas yang itu kan. Sama bapak-bapak Yang bapak-bapak yang kakek-kakek itu. yang sama rombongan pendaki. Iya, mirip banget. Dia bilang, habis turun malam ya, Mas Indonesia malam ya. Nggih, Pak. Jadi ini tuh pelajaran. Bilang ke teman-teman, setiap gunung itu ada tata caranya sendiri untuk naik. Jangan seenaknya sendiri. Tetap jaga teman-teman. Bilangin ke teman-teman. Nih, Pak. Udah gitu, dia pergi. Saya nyamperin yang teman-teman itu. Cuma bilang gitu. Perwujudannya normal seperti itu. Normal. Kayak orang itu, tapi mukanya tuh mirip gitu. Mirip banget. Dia bilang gitu. Ya ini lagi-lagi. Ya bukan lagi-lagi ya. Lagi-lagi pada saat gue kejadian sama Tito yang pertama kali, gue kan turun ke Terminal Purwokerto ya. Pada saat gue beli tiket, ada yang ngomong, calo, katanya betah, kok pulang. Gitu. Begitu gue nengok, ya beliau. Bapak itu yang gue lihat. Begitu gue kaget, gue lihat, ya mukanya udah calo biasa. Cuman pada saat pertama kali dia ngomong itu, gue lihat mukanya, ya, wajahnya aja. Kalau sekarang, ya teman-teman bisa hafal segala macam, biasa gue panggil Pak Raul. Udah lah, bincang-bincang lagi. Bincang-bincang, sampai jam 8:30 lah. Balik ke base camp. Ternyata udah pada bangun. Bangun bilang, kok masih ada yang ganjel ya? Ini cerita kayaknya ada yang ganjel nih. Kita naik gunung tuh ada yang ganjel, ada yang belum disampaikan nih. Apa nih? Terus bilang, Chan, Cip, naik lagi yuk. Sekarang. Gak memungkinkan ini. Besok kerja. Naik lagi. Lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Ceritanya ada yang ganjel gak sih? Iya, memang ada. Kayak seolah-olah, yuk naik lagi. Ini belum ada yang kesampaian nih. Kayak ada rasa, oh naik lagi. Tapi dia bilang, jangan sekarang. Besok bulan-bulan depan lagi lah. Kita naik lagi bareng. Itu masih ada yang ganjil. Sampai sekarang pun yang ganjil itu belum tahu apa itu. Sedikit cerita nih Bang. Waktu di pos 3, waktu habis turun, habis makan kita kan tidur kan. Saya tidur pakai kain tenun Lombok itu kan. Saya posisi masih sama kayak gini. Saya nunduk ke bawah. Saya ngimpi dengan mimpi yang sama kayak di puncak. Dengan posisi yang sama. Waktu saya turun dengan posisi yang sama dan melihat ke bawah itu masih sama. Kawah merah. Padahal udah tidur di pos 3. Udah di pos 3. Terus waktu di base camp, waktu malam, mimpi saya juga sama. 3 kali mimpi itu yang sama. Makanya itu yang bikin saya ngeganjel di itu. Ini ada apa? Kejadian sama mimpi. Saya mimpi cuma di puncak. Tapi pas Dia tidur itu kayak ada firasat-firasat aneh gitu. Pas tidur ya, kayak ada bisikin. Pas di base camp tuh, ya ada yang aneh suruh naik lagi. Oke. Mungkin naik ya. lagi. Ya. Tapi sampai sekarang sudah pada di rumah, ya masing-masing udah pada sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. udah di rumah Tapi masing-masing. masih keep kontak sama mereka. Masih tetap. Tetap.
Jagalah. Jadi teka-tekinya adalah balik ke sana lagi atau tidak. Iya. Ya, Rencana ya pasti. pasti Dan- balik ke sana ya. Cuman kalau boleh saran, kalau mau naik ke sana ya sudah, tidak usah diniatkan untuk mencari tahu apa itu. Naik aja. Itu aja sih. Ya. Teman-teman, mirip banget, maksudnya bukan mirip banget ya. Kejadian ini pasti berbeda. Cuman gue ngerasa ada kesamaan. Bukan hanya toko ya, jumlah, ya toko ya tempat. Ya kalau kondisi ya kuntilanak segala macam gue nggak sampai begitu. Tapi overall garis besarnya itu ya kalau ibaratnya kunti, pocong segala macam itu receh lah gitu. Iya. Itu, Memang ya. itu ibaratnya kalau di gunung itu receh gitu. Tapi hal yang lebih apa sih, lebih dalam gitu ya tadi itu yang 6 orang pendaki dan 1 orang bapak. Bersyukurnya sosok-sosok itu ada, entah itu mirip kayak jalak yang menuntun kita, dampingin kita atau apa. Bersyukurnya seperti itu. Siapa tahu Allah kasih apa sih namanya, kasih ulas asihnya ke kalian gitu dengan cara seperti itu gitu kan. Ya bersyukur sih. Kalau misalkan niat pengen balik lagi ke sana ya balik lagi aja ke sana tanpa ada pemikiran gue harus cari tahu ini mimpi gue kenapa. Nggak usah, naik aja tanpa ada niatan untuk mencari tahu apa sih hal itu gitu. Kan sempet pas di sana pas 3 saking enaknya di situ saya bilang, ini kok nyaman banget kayak rumah sendiri. Ya. Semua pada ngeliatin semua. Kamu ngomong apa tadi? Saya mikir, wah kayak rumah sendiri. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Suasananya ini. Di situ saya mikir, kok saya bisa bilang kayak gitu? Kayak rumah sendiri. Kan emang nyaman ya. Nyaman banget. Senyaman-nyamannya tempat bang di situ bang. Baru pertama kali banget ke alam senyaman itu. Kayak di rumah gitu. Biru. Sama hal yang gue alamin juga. Kalau buat orang mungkin menakutkan, tapi buat gue nyaman di sana. Gitu. Sama mungkin yang Jack alamin juga kayak gitu. Bahwa mungkin kalau orang mendengarkan ceritain, oh gila di posisi kayak gitu, gue nggak akan sanggup segala macam. Ya, cuman menakutkan itu ceritanya, tapi kenapa lo malah nyaman kan gitu? Itu kan bentukan gini ya, bentukan gue nggak tahu secara wujud kuntilanak yang hadir segala macam memandangnya. Iya, itu karena ada satu hal yang disuka dari dia atau enggak, gue juga nggak paham kan sejauh itu. Tapi yang jelas apapun itu, ya alhamdulillah lah, udah bersyukur lah udah sehat sampai sini. Ya bang. Baiknya siapin mental segala macam. Intinya sebetulnya gunung tuh enak kok, gunung tuh bersahabat kok. Yang penting jangan pernah berbuat sesuatu hal yang tidak pantas gitu. Tidak pantas lah gitu kan, jangan sampai berbuat hal yang senonoh gitu. Maksudnya untuk bicara kasar segala macam juga bisa kan, jangan. Agak ini sih ya, agak mirip. Jadi gue jujur tadi sempat gitu sampai ke kepala gitu pada saat melihat beliau hadir gitu kan, sakit gitu kan. Tapi ya sudah lah, kalau tadi berdua kuat ya sudah lanjutin. Tapi pasti selalu begini ya, kalau ngomongin hal ini pasti begitu. Pasti. Kuping tuh, waduh. Kuping Tapi sebelah kanan pasti panas bang. Jangan diomongin lagi, berat. Karena buat teman-teman pendaki aja, ketika dimanapun lah, pasti kita berdampingan dengan dunia yang lain. Nggak mungkin enggak. Walaupun kadang ada orang yang nggak mempercayai, tapi setidaknya kita di situ ya berlaku sopan. Ya jangan buat seenak sendiri lah. Kita di situ tamu. Kemudian kita masuk rumah nggak tahu siapa, di situ pasti kita sopan.
kita nggak sopan, ya pasti penghuni rumahnya pun nggak merasa nyaman. Dan setiap gunung, kalau kita bicara tentang gunung, setiap gunung juga perilaku kita untuk minta izin ke tempat itu pasti beda-beda caranya, nggak mungkin sama. Ada pesan lain nggak? Ya, mungkin menurut saya jangan suka ngomong yang asal nyeletuk sih Bang. Kalau ngomong dipikir dulu, walaupun itu nyeletuk kita pasti mikir dulu kan mau ngomong apa. Jangan suka ngomong nyeletuk, jangan senangnya sendiri karena di situ kita tamu, dan jangan suka melanggar apa yang udah dibuat sama basecamp, karena itu buat kebaikan kita juga. Oke. Terus juga jangan lupa sama yang ciptain kita, Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Setuju, pasti itu. Oke, teman-teman, jadi apapun yang disampaikan oleh teman-teman kita ini, terserah teman-teman mau membandingkan, menjajarkan ceritanya dengan edisi Rawuh atau tidak, itu beda. Yang jelas ini beda waktu, beda cerita. Kalau ada kemiripan ya monggo dipikir sendiri, dinilai sendiri. Tapi boleh juga kayaknya kalau misalkan lo mau naik gunung ke sana ya sama gue ya. Boleh. Ya udah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, sudah menyaksikan. Kalau misalkan berkenan dan kalian suka, boleh juga share video ini. Terutama kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanya, nanti kalau ada yang kurang teman-teman bisa langsung jawab. Itu aja sih ya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.